Ya, bukti bahwa bangsa Barat ini adalah bangsa yang suka berperang. Ya, disinilah terjadi sampai diperlukan sebuah perjanjian yang menjelaskan atau memberikan hak kepada seorang raja untuk memilih negaranya menganut apa, Protestan full atau Katolik full, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Takriron bihi wa tauhidan. Assalamualaikum. Insyaallah kita pada kesempatan kali ini kita mendapatkan berkah dari rahmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hari ini kita akan melihat, kita akan meneliti. Kenapa sih? Pernah nggak dalam pikiran kita bertanya, kenapa kok negara-negara di Eropa tuh kecil-kecil? Pernah nggak kita tanya kayak gitu? Wih, kecil-kecil amat ya negara-negara di Eropa. Kita akan jelaskan di sini kenapa ini akan kecil-kecil. Masih dari buku Api Sejarah karya besar dari Pak Ahmad Mansur Suryanegara, Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryanegara. Insya Allah ini akan sama-sama simak buku ini dan ini akan banyak memberikan semua. Ini akan banyak memberikan wawasan kepada kita semua. Ya, baik. Kita akan membahasnya adalah dari sekali lagi Perjanjian Tordesillas 1494 yang dibikin oleh Paus Alexander VI. Di sini intinya adalah bahwa negara-negara di Eropa termasuk Spanyol dan Portugis boleh melakukan penjajahan khususnya dalam rangka untuk gospel. Ya, gospel itu artinya apa? Artinya menyebarkan agama. Ya. Dan inilah yang digunakan untuk menjustifikasi negara-negara tersebut untuk bisa menjajah ke luar negeri. Ya. Nah, bagaimana sih asal muasalnya kok mereka bisa melakukan seperti ini, gitu kan? Jadi begini, Bapak-bapak, awalnya di Eropa itu terjadi banyak perang antar agama. Agama apa sih yang perang? Pasti bingung kan? Eropa itu kayak kalau nggak salah cuma satu deh agamanya, Nasrani saja. Terus mereka perang apa gitu ya? Ternyata mereka itu memang perang antara Katolik dan Protestan. Di sini tercatat dalam sejarah terjadi beberapa peperangan di dalam negara-negara di Eropa. Tapi perangannya itu adalah perang antara negara-negara Katolik dan negara-negara Protestan. Nah, kemudian peperangan ini akhirnya lama-lama diakhiri oleh sebuah perjanjian yang disebut Perjanjian Augsburg. Perjanjian Augsburg ini isinya adalah Eropa menjadi beberapa negara berdasarkan Katolik atau Protestan. Ya, itu intinya. Ya, sehingga terjadilah sebuah keputusan yang disebut sebagai Cuius regio ejus religio. Artinya, raja bisa memilih agama untuk negaranya masing-masing. Gitu ya. Sehingga di sini disebut sebagai one territorial, one faith. Artinya, satu wilayah adalah satu keyakinan. Maka sejak saat itulah negara-negara di Eropa menjadi negara-negara yang menganut Kristen Protestan atau Kristen Katolik. Ya. Inilah ternyata di barat sana susah juga untuk menjaga toleransi. Bahkan toleransi antar mereka sendiri, baik itu di Kristen Protestan maupun Kristen Katolik, itu juga tidak bisa terjaga di Eropa. Ya, artinya ini bukti bahwa memang bangsa barat itu bukan merupakan bangsa yang bisa toleransi. Ya, bukti bahwa bangsa barat ini adalah bangsa yang suka berperang. Ya, disinilah terjadi sampai
diperlukan sebuah perjanjian yang menjelaskan atau memberikan hak kepada seorang raja untuk memilih negaranya menganut apa, Protestan full atau Katolik full, gitu ya. Jadi one territorial, one faith. Jadi disinilah akhirnya Eropa menjadi negara-negara kecil yang berkeping-keping. Kita lihat saja Belanda. Belanda itu penganut Protestan. Ya, Protestan Belanda. Paling luasnya tidak lebih dari Jawa Barat. Kemudian Prancis. Ya, Prancis itu paling besarnya ya sama dengan Kalimantan. Portugis, ya kalau Prancis itu Katolik. Portugis juga Katolik, itu besarnya tidak lebih dari Jawa dan Madura. Kemudian apalagi negara-negara Benelux. Itu ya Luxembourg, Belgia itu mereka negara-negara yang sangat tidak terlalu besar. Nah, oleh sebab itulah maka Eropa akhirnya menjadi negara-negara kecil, ya negara-negara yang berkeping-keping. Nah, untuk meluaskan daerahnya mereka sudah tidak bisa, kecuali mereka menjajah keluar dari Eropa, ya, yang tidak terikat oleh perjanjian Augsburg tadi. Nah, oleh sebab itulah Paus Alexander VI dari Vatikan melakukan perjanjian Tordesillas pada 1494 menurut buku Api Sejarah ini, yang membolehkan supaya Spanyol dan Portugis untuk bisa melakukan atau mencari daerah-daerah jajahan lain. Daerah-daerah ini apa? Daerah-daerah yang kiranya bisa untuk menyebarkan agama. Makanya selalu yang seperti disampaikan bahwa imperialisme itu adalah pendudukan daerah ditambah dengan penyebaran agama. Sehingga mereka selalu menyebutkan dengan 3G, yaitu glory, gold, and gospel. Glory adalah prestise, bahwa sebuah negara bisa menduduki sebuah negara lain. Gold adalah mengambil kekayaan dari daerah-daerah jajahannya, dan gospel adalah penyebaran agama. Dalam hal ini Spanyol dan Portugis berarti melakukan penyebaran agama Katolik. Sedangkan Belanda juga menjajah dengan penyebaran agama Protestan. Sehingga di sini disebutkan bahwa perang yang ada di Eropa yang sudah sempat didamaikan ini ternyata berujung ke luar Eropa. Akhirnya mereka antar negara Eropa pun kadang-kadang berperang di negara-negara luar. Sebagai contoh Indonesia saja menurut J.V. Van Luer, Indonesia ini dipakai untuk perang segitiga, yaitu perang antara Katolik, Spanyol, dan Portugis melawan Protestan Belanda, melawan Islam sebagai agama asli di daerah tersebut. Disinilah akhirnya Indonesia menjadi ajang 3 perang segitiga yang pernah disampaikan oleh J.C. Van Luer. Ya. Nah, kemudian lanjut di Indonesia, Katolik Spanyol melawan Protestan Belanda akhirnya melakukan peperangan juga di Indonesia. Ya, ini perang agama Eropa yang akhirnya kebawa-bawa ke Indonesia dan ke daerah-daerah lain, bukan cuma di Indonesia, termasuk di Malaka, ya, di Malaysia, kemudian termasuk di Suriname, bahkan di Amerika Latin. Itu banyak negara-negara jajahan-jajahan dari Portugis dan Spanyol, dan termasuk Belanda, termasuk yang kita tahu bahwa Suriname pun dijajah oleh Spanyol, oleh Belanda, ya. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa ternyata negara-negara Eropa adalah menjadi negara-negara yang kecil hingga saat ini menjadi negara-negara yang sangat kecil, ya, yang bahkan visanya pun bisa visa terusan. Ya. Ada beberapa visa-visa yang bisa dipakai terusan karena saking kecilnya mereka. Dan kalau bapak-bapak dan ibu-ibu lihat di Google ataupun di internet, kalau melihat batas-batas negara yang unik, ya, rata-rata terdapat di Eropa. Karena kadang-kadang batas negara itu hanya dibatasi oleh satu buah toko atau dibatasin oleh
apa namanya patung yang sangat kecil begitu, monumen yang sangat kecil, bahkan membatasi 3 negara, artinya membatasi 3 negara sekaligus. Nah inilah efek dari bangsa-bangsa Eropa yang mereka sama-sama memiliki mental menjajah, mereka sama-sama merasa memiliki suku yang kuat, mereka sama-sama memiliki keinginan-keinginan yang atau ambisi-ambisi yang luar biasa, sehingga terjadilah perpecahan seperti ini. Ya. Nah, oleh sebab itu maka kita harus berhati-hati, khususnya bagi umat Muslim. Kita sudah tahu beberapa sejarah kita sudah tahu bagaimana Katolik, Protestan pun berperang di Eropa. Ya. Bahkan asal muasal perang salib yang dikomandoi dari Inggris sana juga, mereka sebetulnya masih memiliki PR bersama. Kalau Bapak sekarang kita lihat bahwa Masjid Hagia Sophia, Hagia Sophia itu juga adalah dulunya merupakan gereja Kristen Ortodoks. Ya, sebelum dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih. Gereja Kristen Ortodoks ini khas, atau negara Konstantin itu memiliki Kristennya itu adalah Kristen Ortodoks. Sedangkan Roma, dalam hal ini Italia, Kristennya adalah Kristen Katolik. Ya. Karena Vatikan ada di situ. Vatikan ada di dalam kota Roma. Ya berarti Vatikan atau Romawi saat itu adalah disebutnya sebagai Romawi Barat atau Romawi Katolik. Sedangkan Konstantin atau yang sekarang disebut sebagai Istanbul, Turki, itu disebutnya adalah Nasrani, tapi Nasrani Ortodoks atau Kristen Ortodoks yang lebih mendekati ke Muslim. Lalu mereka berkonflik luar biasa antara Kristen Ortodoks dengan Kristen Katolik, mereka berkonflik luar biasa. Hingga akhirnya Paus Urbanus II membuat semacam atau membuat semacam musuh bersama, yaitu terjadinya perang salib. Ya, perang salib ini adalah untuk mengusahakan agar terjadi kebersamaan antara Ortodoks dengan Katolik. Ya, sehingga mereka karena memiliki musuh bersama, harapannya mereka bisa bersatu antara Ortodoks dengan Katolik. Ya, saat itulah memang mereka bersatu untuk melawan ke Yerusalem, yaitu melawan pasukan Muslim yang ada di Yerusalem dan sebagian orang Yahudi yang juga masih di bawah perlindungan Muslim, dan terjadilah perang salib di sana. Ya, inilah yang melatar belakangi pergulatan di Eropa yang selama ini ternyata memang mereka pun memiliki pekerjaan rumah. Belum lagi ada Yahudi ya, yang kemarin beberapa waktu yang lalu kita sampaikan juga, Yahudi ternyata juga melakukan memiliki manuver-manuver di Eropa. Sehingga saking pusingnya orang-orang Eropa di bukunya Bapak Syed Amaulani ataupun Bapak Ahmad Surya Negara juga disebutkan hal yang sama. Karena pusingnya Eropa menangani orang-orang Yahudi, maka orang-orang Yahudi ini disuruh keluar dari Eropa, tetapi dengan cara diberi tanah kemerdekaan, yaitu di tanah Palestina. Tanah Palestina sendiri adalah sebuah tanah yang berhasil dikuasai setelah kejatuhan Turki Utsmani pada Perang Dunia Pertama oleh Inggris dan Prancis. Lalu Inggris membagi atau mengambil Yerusalem untuk dijadikan camp bagi orang-orang Yahudi melalui perjanjian Balfour tahun 1949. Disinilah mulai asal muasal dari keguncangan dan pengusiran orang Yahudi dari Eropa. Ya. Mereka sendiri sebenarnya tidak suka dengan Yahudi. Sebetulnya ini juga sudah berlangsung terus hingga zamannya Hitler. Ketika Hitler akhirnya juga membunuh beberapa orang-orang Yahudi yang ada di Eropa. Jadi Eropa ini punya banyak PR sebenarnya. Jadi tidak setenang apa yang kita lihat. Mereka juga sebetulnya bergejolak, dan dari
buku Pak Api Sejarah ini kita bisa banyak melihat bahwa bagaimana fenomena perang agama baik itu Katolik dan Nasrani, Nasrani Katolik dan Nasrani atau Kristen Katolik dan Kristen Protestan itu terjadi di Eropa dan itu meluas ya, karena mereka tidak bisa lagi bersitegang antara sesama Eropa karena ada di bawah perjanjian Augsburg, maka mereka mencari daerah-daerah jajahan lain dan itu ternyata disahkan atau diperbolehkan oleh Paus Alexander VI melalui perjanjian Tordesillas tahun 1494. Ini saja yang bisa kita sampaikan, insya Allah berguna. Jadi tetap ikuti kajian-kajian ini, insya Allah berguna bagi kita semua, karena bagaimanapun juga namanya sejarah kita harus melihatnya dan kita harus mampu untuk menelaahnya, karena kadang-kadang hal ini seperti terulang. Ya. Sebab itu, mari kita sama-sama berdoa agar kita diberikan kemudahan untuk bisa menjalankan yang terbaik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.